Halo semuanya, dalam video ini akan dijelaskan materi dalam pengantar akuntansi 2 dengan judul Perusahaan Korporasi. Apa itu perusahaan korporasi? Korporasi adalah badan hukum berbeda dan terpisah dari individu yang menciptakan dan mengoperasikannya. Sebagai badan hukum, korporasi dapat memperoleh, memiliki, dan melepaskan properti atas namanya sendiri. Karakteristik dari perusahaan korporasi adalah bisa menjual kepemilikan dan disebut sebagai saham. Menerbitkan atau menjual saham membantu perusahaan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Pemegang saham yang memiliki saham tertentu akan dianggap memiliki korporasi. Mereka dapat membeli dan menjual saham tanpa mempengaruhi operasi perusahaan atau kelangsungan hidup. Karakteristik saham. Jumlah saham yang suatu perusahaan berwenang untuk menerbitkan dinyatakan dalam piagamnya dan disebut sebagai authorized. Istilah yang dikeluarkan mengacu pada saham yang dikeluarkan untuk pemegang saham dan disebut sebagai issued share. Sebuah perusahaan dapat memperoleh kembali sebagian dari saham yang telah dikeluarkannya. Saham yang tersisa di tangan pemegang saham disebut saham beredar atau outstanding share. Penerbitan saham. Akun terpisah digunakan untuk mencatat jumlah setiap kelas saham yang diterbitkan untuk investor dalam suatu perusahaan. Kita misalkan, asumsikan bahwa perusahaan berwenang untuk menerbitkan 10.000 lembar saham preference dalam par $100 dan 100.000 lembar saham biasa dengan par $20. Korporasi menerbitkan 5.000 lembar saham preference dan 50.000 lembar saham biasa secara tunai. Maka jurnal perusahaan untuk mencatat penerbitan saham dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari penjualan tersebut, perusahaan akan mendapatkan cash untuk penjualan sahamnya. Lalu, akun preference stock dan common stock adalah jurnal yang digunakan untuk menentukan berapa banyak kapital yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut melalui saham. Saham premium. Ketika saham diterbitkan dengan harga premium, kas didebit sebesar jumlah yang diterima. Saham biasa atau saham preference dikreditkan sebesar nilai nominal. Selisih lebih dari jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal merupakan bagian dari modal disetor. Sebuah akun berjudul modal disetor atau paid-in capital dalam kelebihan par dikreditkan untuk jumlah ini. Sebagai ilustrasi, asumsikan sebuah perusahaan menerbitkan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai par $50 secara tunai seharga $55. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari penjurnalan ini, keuntungan dari penjualan saham akan dihitung sebagai paid-in capital pada bagian kredit. Keuntungan ini didapatkan karena nilai yang terjual lebih tinggi dari nilai par saham perusahaan. Sebaliknya, jika saham yang dijual lebih kecil atau mengalami kerugian, maka akan dicatat paid-in capital pada bagian debit. Dividen. Ketika Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai, hal ini akan memproses distribusi uang tunai kepada para pemegang saham. Ketika Dewan Direksi mengumumkan dividen saham, maka hal ini berarti dia mengizinkan distribusi sahamnya. Dalam kedua kasus, mendeklarasikan dividen mengurangi laba ditahan atau retained earning perusahaan. Bentuk dividen atau pembagiannya dapat berupa saham, uang tunai, aset, dan lain sebagainya. Transaksi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan, namun kemudian dibeli untuk diperoleh kembali. Berikut merupakan contoh jurnal pembelian kembali saham oleh perusahaan. Dari pembelian itu, maka perusahaan akan mendapatkan kembali saham dengan treasury dan mengeluarkan kas untuk pembelian kembali tersebut. Proses ini akan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran karena saham yang telah dibeli kembali dipegang oleh perusahaan itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan materi dalam video ini, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.